Kabel charger kita sediakan dan kita taruh di tas yang senantiasa menempel ini. Tidak lupa handphone juga ini adalah hal yang penting untuk berkomunikasi. Kita taruh di tas kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Pada konten kali ini saya akan menginformasikan persiapan yang kita akan lakukan dari tanah air sebelum kita berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah. Sebelum kita mengisi dua koper di depan kita ini, baiknya terlebih dahulu kita akan informasikan apa saja yang akan kita bawa selama dalam perjalanan kita. Pertama adalah dari travel agency akan membenarkan kita untuk membawa dua koper seperti yang di depan saya ini. Satu koper ini kita sebut dengan bagasi bag, yaitu koper bagasi. Satu lagi kita sebut dia dengan hand carry atau koper kabin. Sebelum kita mengisi dua koper ini, alangkah baiknya kemudian kita akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh penerbangan. Pertama adalah ada hal-hal yang dilarang selama kita terbang. Dan ini mungkin sudah diketahui dan dimaklumi baik penerbangan yang sifatnya domestik ataupun internasional. Instruksi penerbangan yang harus kita patuhi agar kemudian kita tidak mendapatkan kendala dari semenjak kita memasukkan bagasi kita atau menaikkan hand carry kita. Pertama yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang dilarang selama kita memasuki pesawat. Cairan yang melebihi 100 ml itu dilarang memasuki kabin kita. Ini perlu diperhatikan. Hal yang sifatnya berbentuk cairan, baik itu lotion, kemudian air minum atau parfum dan sejenisnya yang melebihi 100 ml itu tidak dibenarkan sama sekali memasuki koper kecil kita ini. Begitu pula instruksi berikutnya adalah kita tidak dibenarkan membawa benda-benda tajam. Benda tajam ini akan dialihkan nanti sifatnya menuju koper besar. Benda tajam yang dimaksud adalah diantaranya gunting, pisau. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Begitu pula hal yang sifatnya membahayakan seperti bahan peledak. Kalau bahan peledak memang sama sekali tidak dibolehkan, baik masuk ke koper kecil ataupun bagasi. Ataupun pistol yang bisa membahayakan, ini juga tidak dibenarkan sama sekali karena memang ia harus menggunakan izin. Tapi siapa sih yang ingin bawa pistol? Orang kita mau umroh. Berikutnya kemudian yang tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam bagasi koper besar kita ini saat ini adalah power bank. Power bank yang sifatnya kemudian bisa untuk percikan atau listrik, maka sama sekali tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam koper besar kita. Yang tidak boleh masuk ke koper kecil itu biasanya dimasukkan ke koper besar. Yang tidak boleh masuk ke koper besar itu identiknya akan dimasukkan ke koper kecil. Naik pesawat ini memang sebutannya ya sulit-sulit mudah. Cuman saya menyarankan baik untuk apa yang saya rasakan secara pribadi dan mungkin saya bisa sharing ke teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya kaum Raden Sasak. Naik pesawat ini kita membutuhkan kenyamanan. Jadi sebelum kita terbang ini mohon dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan kita bawa dan hal-hal yang kemudian memberikan kita kenyamanan mungkin. Terlebih untuk teman-teman yang berasal dari daerah, tentu durasi terbangnya ini lebih panjang. Contoh yang berangkat dari Nusa Tenggara Barat, 1 jam sebelum terbang dia harus berada di airport, kemudian terbang sampai ke Jakarta membutuhkan waktu sejam 40 menit. 4 jam sebelum terbang kita harus check-in pesawat, kemudian terbang dari Jeddah sampai ke Madinah dari Jakarta tidak lebih membutuhkan waktu sekitar 9 jam. Maka tentu dibutuhkan pakaian ataupun kemudian
kesiapan ini dengan senyaman-nyaman mungkin. Apa saja kemudian yang harus kita isi untuk mendapatkan kenyamanan ini atau kemudahan selama kita nanti berada di dua tanah haram? Kita cek dalam video berikut ini. Baik teman-teman, untuk saat ini kita akan mencoba untuk mengisi bagasi kita terlebih dahulu, koper besar kita. Kita akan isi apa saja yang harus kita isi di dalam koper besar ini. Pertama, karena tujuan kita adalah akan melaksanakan ibadah umroh, dan biasanya ini disediakan atau diberikan oleh setiap travel agents, maka hal pertama yang harus kita siapkan itu adalah ihram. Jadi ihram ini khususnya untuk yang masuk Madinah terlebih dahulu, baik direct dari Jakarta menuju Madinah atau terlebih dahulu transit di Jeddah, dari Jeddah kemudian nanti langsung ke Madinah. Hal pertama yang harus ditaruh itu paling bawah itu adalah ihram, karena nanti dia akan digunakan setelah 3 hari kita berada di Madinah, baru kemudian kita akan mempersiapkan diri menggunakan ihram. Setelah kita menaruh ihram dan perlengkapannya, baik sabuknya, kemudian hal kedua yang perlu dipersiapkan kawan Raden Sasak yang akan menjadi calon tetamu Allah adalah kita akan membawa 5 helai baju koko yang akan kita gunakan setiap hari di masjid untuk kita lakukan sholat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 helai pakaian ini, 4-nya saya akan taruh di bagasi. 4 saya taruh di bagasi. 1 helai pakaian itu nanti saya akan persiapkan, akan saya letak di kabin pesawat. Karena identiknya kita dari Indonesia itu di meeting point, baik di Bandara Soekarno-Hatta, kita sudah akan menggunakan pakaian travel agents. Biasanya kita menggunakan pakaian seragam. Seragam ini untuk yang dari daerah tentu dipakai dari daerah, yang berasal dari Jakarta dipakai dari Jakarta selama 9 jam dengan proses imigrasinya mungkin lebih dari 12 jam. Tentu sudah terkontaminasi dengan mohon maaf, bau badan kita atau identiknya dengan makanan waktu kita di pesawat, belepotan, kotor, maka kemudian perlu diganti. Penggantinya nanti saya akan taruh di kabin, saya akan taruh di tas kabin. Kemudian setelah kita meletakkan 5 pakaian, pastikan juga kita membawa celana. Nih, kita siapkan celana, paling tidak ada 3 helai celana, karena identiknya orang Indonesia ini secara umum lah, umroh itu ada yang paket 10 hari, terhitung 9 hari gitu, ada juga yang 12 hari. Jadi durasi mereka ya disesuaikan dengan kadar pakaian yang akan mereka bawa. Saya identiknya akan membawa yang 10-12 hari. Saya siapkan 3 helai celana. Kemudian bukan tidak penting, walaupun tujuan kita akan beribadah ke kota Mekah ataupun Madinah, kita juga perlu mempersiapkan baju kaos. Tujuannya baju kaos ini untuk apa teman-teman? Nanti kita akan gunakan untuk tidur. Jadi masa mau pakai pakaian koko terus, tidurnya yang paling tidak lah kita sediakan ya minimal 1 dan maksimal 2. Kita maksimalkan 2 baju kaos yang akan kita gunakan untuk persiapan tidur, atau kemudian setelah makan, setelah dari sholat maksud saya, kemudian kita balik ke kamar, kita pakai baju kaos untuk kita ke restoran. Tidak lupa juga kita taruh nih sarung. Untuk teman-teman yang biasa sarungan, minimal bawa sarung 1, maksimal 2. Kemudian jangan lupa selama di Mekah Madinah itu bawa spare sendal. Jadi persiapan sendal. Jadi sendal ini jangan yang mewah-mewah, jangan yang mahal-mahal. Bawa sendal jepit saja. Minimal bawa 1 sendal jepit atau maksimal 2. Itu dua pasang maksud saya. Itu ditaruh di koper bagasi. Karena tidak menutup kemungkinan nanti selama kita di Mekah ataupun Madinah, kita masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram,
Jadi kadang kita, mohon maaf, kita tidak negative thinking. Bisa saja kita yang lupa untuk meletakkan sendal. Jadi alangkah baiknya kemudian sendal ini memang tidak ditaruh di rak-rak yang sudah disediakan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi bapak-bapak atau teman-teman bawa tas seperti ini. Biasanya travel akan sediakan tas seperti ini. Ini gunanya adalah untuk kita naruh sendal. Kalau memang travelnya tidak mempersiapkan sejenis goodie bag atau tas seperti ini, bawa plastik. Bawa plastik dari Indonesia, minimal 2 atau 3. Gunanya untuk apa? Untuk kita pakai ke masjid untuk mengamankan sendal kita. Sebagian besar perlengkapan kita ke kota tujuan sudah kita persiapkan. Maka hal-hal yang sifatnya benda tajam atau barang yang melebihi 100 ml itu kita letakkan ke dalam koper bagasi. Agar semua ini tidak tercecer, dimana kita ketahui kita juga sediakan goodie bag kayak seperti ini atau plastik. Kita letakkan satu tempat. Kemudian termasuk cukuran, karena di sini ada logam. Jadi saat pemeriksaan akan terdeteksi, kita letak pada satu tempat. Kemudian kita taruh di paling bawah. Hal terpenting selain itu, setelah kita menyediakan pakaian, kain ihram, celana, baju kaos, hal terpenting yang biasa yang membuat kita kemudian keder adalah konektor. Nih, konektor. Di Saudi Arabia kita akan menjumpai colokan itu jumlahnya adalah 3, yang sepertiga. Maka kemudian kita siapkan dari sedini mungkin dari Indonesia. Di situ bukan tidak ada, cuman identik harganya lebih mahal. Atau kemudian kita akan kesulitan karena kita berkomunikasi agak kurang komunikasi bahasa Arab kita atau bahasa Inggris kita, kemudian terkhusus jamaah yang dari daerah. Maka kemudian alangkah baiknya untuk teman-teman yang menonton video ini mempersiapkan ini semua. Ini dikemas dalam satu kemasan, semua dalam kemasan. Anggap saja kita akan pakai plastik. Kita masukkan ke plastik yang sifatnya jajeting, yang sifatnya berbau jajet. Kemudian kita letak pada satu tempat. Hal terakhir yang perlu kita siapkan di dalam koper bagasi kita ini, obat-obatan. Untuk para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki penyakit sifatnya bawaan, maka jangan lupa konsultasi sebelum berangkat. Sediakan obat yang sifatnya urgensi. Sebagian besar obat itu diletak di dalam bagasi. Setengahnya lagi ditaruh nanti di koper kabin karena sifatnya urgensi. Kita letak satu semua di sini. Kemudian kita rapikan serapi-rapi mungkin. Setelah itu koper ini kemudian kita ikat. Ya. Koper diikat. Bagasi kita, perlengkapan kita selama di Saudi Arabia itu sudah terpenuhi. Insya Allah sudah terpenuhi. Kita masih memiliki ruang kosong. Setengahnya lagi. Ini gunanya untuk apa? Ini nanti persiapan space untuk oleh-oleh. Jadi kita tidak semua mengangkut barang kita dari Indonesia. Datangnya berat, baliknya juga berat. Usahakan kita datang itu dengan satu hal yang ringan, baliknya kemudian kita dengan satu hal yang berat. Sekarang kita ikuti, kita akan lihat apa saja yang harus kita isi dalam koper kabin kita. Setelah kita menutup koper bagasi kita, kira-kira ada yang kurang nggak? Ada, teman-teman. Yang kurang adalah persiapan untuk kawan Raden Sasak yang mereka adalah ahli hisab. Jadi
Sebelum kita kunci koper kita, teman-teman yang ahli hisab itu harus mempersiapkan rokok. Persiapan rokoknya seperti apa? Jadi memperkirakan berapa bungkus yang Anda habiskan dalam perjalanan umrah. Kiranya Anda menghabiskan 1 bungkus 1 hari, maka paling tidak Anda harus mempersiapkan 1 pak rokok. Dan informasinya tidak boleh lebih dari 1 pak. Karena mencari rokok, dan ini sering menjadi pertanyaan bagi kami yang berprofesi sebagai tour leader ataupun mutawif, rokok di Mekah dan Madinah ini sulit untuk mencari karena ia terlarang. Terlebih tidak disediakan ruang khusus baik di hotel untuk Anda merokok. Jadi kalau advice pribadi, nasihat pribadi, ya usahakan tidak merokok, karena saya memang tidak merokok. Tapi untuk Anda yang ingin merokok, persiapkan dari Indonesia. Karena harga rokok di sini itu lumayan mahal. Di Indonesia mungkin kita beli dengan harga 20 sampai 25 ribu paling tinggi. Di sini bisa saja ada harga rokok itu sampai angka 100 atau 150 ribu kalau dirupiahkan. Jadi silahkan Anda bawa rokok, tapi jangan melampaui batas. Terakhir, koper ini kita kasih kunci atau gembok. Kita gembok bisa saja di sini, atau kemudian bisa dalam bentuk menempel di sini. Dan setelah itu kita akan lanjut ke isi kabin kita. Setelah kita mempersiapkan untuk kepentingan bagasi kita, perlu juga teman-teman atau kawan-kawan Radio Sasak yang akan menjadi calon-calon tetamu Allah, kita akan persiapkan selanjutnya adalah apa yang harus kita isi di koper kabin kita ini, di koper kabin kita. Pertama, untuk saya pribadi, saya selalu akan membawa handuk. Kenapa kemudian harus membawa handuk, teman-teman? Koper bagasi kita ini sifatnya nanti begitu sampai di hotel, dia akan terpisah dengan kita, yang akan terus bersama kita, menemani kita dalam perjalanan itu, baik dari pesawat sampai terlebih dahulu masuk ke dalam kamar adalah koper kabin kita ini. Maka kemudian hal yang sifatnya urgensi, yang sifatnya cepat, itu semua disediakan di koper kecil ini. Handuk itu di hotel ada, cuman kebiasaannya di hotel itu standar kamar yang mereka buat adalah double. Walaupun kemudian nanti diisi oleh triple ataupun quad yang isinya 4 orang. Agar meminimalisir, menjaga hati saya pribadi dan juga menjaga hati calon tetamu Allah. Jadi biasanya kita identik komplain dengan handuk. Jadi handuk yang kita bawa ini yang kecil-kecil saja, karena nanti dari pihak hotel juga ada. Maka saya akan sediakan handuk untuk saya mandi nanti. Karena begitu saya sampai di Madinah ataupun di Mekah, hal yang pertama saya lakukan adalah saya mandi. Karena pakaian yang saya sudah pakai ini dengan kondisi yang hampir 17 jam, kalau kita datang dari daerah 3 jam atau 2 jam, kemudian nunggu di airport dari Jakarta sampai Jeddah, kemudian 9 jam, perjalanan dari Jeddah sampai ke Madinah membutuhkan waktu 9 jam. Maka pertama yang saya tuju itu adalah saya ingin fresh, saya ingin merasa segar. Maka yang saya ambil pertama adalah kabin yang selalu menemani saya sediakan handuk. Kemudian nih, di sini isinya adalah perlengkapan mandi. Sekali lagi, yang sifatnya urgensi, sabun batangan, kemudian ada sabun muka yang tentu secara peraturan ini kurang dari 100 ml. Kemudian ada pasta gigi. Saya letakkan pada satu tempat agar kemudian tidak tercecer dan mudah saya cari. Berikutnya adalah isi kabin saya selalu sediakan jaket. Kenapa harus saya bawa jaket? Ada 2 kondisi kemudian di mana jaket saya akan saya perlukan. Pertama, untuk
untuk kalian calon tamu-tamu Allah ini yang tidak tahan dengan suasana dingin. Pesawat itu kondisinya atau suasananya sangat dingin dengan kondisi AC kiri kanan depan belakang. Maka ruangan pesawat itu sangat dingin. Walaupun nanti memang kita akan dibagikan sejenis selimut yang tidak begitu besar, tapi saya rasa handuk adalah jawaban untuk menghangatkan badan kita di dalam pesawat. Kondisi kedua kemudian, kiranya kita ini memasuki umroh pada musim dingin. Selain terkenal dengan musim panasnya, jadi kerajaan Saudi Arabia, Mekah ataupun Madinah ini begitu memasuki musim dingin, itu bisa sampai titik minus derajat atau 3 derajat. Tentu yang sangat dingin yang jarang kita jumpai di negara kita. Maka jawabannya adalah handuk. Kemudian saya tidak lupa juga menyediakan baju. Baju saya ini saya siapkan satu. Jadi apa yang ada di dalam koper besar saya ini, saya selalu siapkan 1 biji, 1 helai di kabin saya. Alasannya juga sama. Kabin saya tidak langsung saya temui begitu sampai hotel karena akan dikelola langsung oleh handling atau bill hotel. Tentu membutuhkan waktu. Maka tas kabin saya yang akan terus bersama saya mempersiapkan 1 baju yang akan saya pergunakan secepat mungkin. Begitu juga sama halnya saya siapkan 1 celana, 1 dalaman bawah, kemudian 1 dalaman untuk badan saya. Dan yang sifatnya urgensi lagi, yaitu obat-obatan. Obat-obatan bisa saja untuk diri kita atau kemudian kita berikan ke sahabat atau teman kita. Obat-obatan yang saya bawa ini obat-obatan ringan saja. Pertama, untuk mereka yang suka masuk angin, saya siapkan tolak angin, saya sediakan tolak angin. Tujuan saya untuk diri pribadi saya dan saya bisa bagikan ke sahabat-sahabat saya. Untuk obat-obat yang lain yang saya sediakan di sini, obat-obatnya ringan saja. Untuk yang memiliki penyakit ringan, ada paracetamol, ada kemudian panadol, atau kemudian yang sifat-sifatnya ringan saja. Adapun untuk kawan-kawan atau siapa saja yang melihat video ini yang memiliki penyakit bawaan, tentu setelah konsultasi harus menaruh sebagian obatnya di hand carry ini atau di tas kabin kita. Hal lain juga yang menjadi hal yang penting ini adalah tas yang selalu dibawa atau tas tenteng atau yang melekat di badan lah, tas yang melekat di badan. Biasanya juga diberi oleh pihak travel agents. Ini bisa kita masukkan ke dalam kabin kita atau kemudian kita selalu pakai seperti ini. Di tempat ini hal yang sifatnya pribadi harus ditempatkan di tempat ini. Apa saja yang sifatnya pribadi? Paspor. Paspor harus berada di tempat ini, harus selalu menempel di badan kita. Kemudian buku panduan. Buku panduan umroh yang bisa kita baca kalau nanti kita boring di dalam pesawat, kita ingin lihat apa saja yang harus kita persiapkan semasa ibadah kita, maka perlu kita baca-baca. Harus menggunakan buku panduan. Kemudian kabel USB untuk charger handphone. Colokannya mungkin kita sudah taruh di bagasi, tapi untuk kabelnya perlu saya informasikan di pesawat itu biasanya ada tempat USB atau konektor USB untuk kita bisa charger charger handphone. Jadi charger kita, kabel charger kita sediakan dan kita taruh di tas yang senantiasa menempel ini. Tidak lupa handphone juga ini adalah hal yang penting untuk berkomunikasi. Kita taruh di tas kecil ini. Kemudian kacamata. Cakep kan? Kacamata, kenapa harus membawa kacamata? Daerah yang kita tuju ini adalah daerah yang cukup panas. Kalau kita berumrah pada musim panas, maka kemudian untuk menghindari kesilauan itu kita perlukan kacamata hitam. Kacamata hitam juga kita bisa taruh di tempat ini. Untuk Anda yang suka mabuk, jangan lupa sekali lagi bawa antimo atau sejenis minyak kayu putih agar kemudian
fresh dan sejenisnya. Terakhir, bawa masker, bawa hand sanitizer. Membawa dua hal ini, jadi bukan masa pandemi saja sebenarnya. Bawa masker ataupun bawa hand sanitizer ini sangat perlu. Karena kalau kita berumroh pada musim panas dan kondisi anginnya kencang, salah satu cara untuk melindungi diri adalah dengan memakai masker. Dengan kita memakai masker. Terlebih saat ini kita berada pada kondisi pandemi yang dimana peraturan Saudi Arabia mengatur denda untuk mereka yang tidak memakai masker ini, yaitu dengan denda 1.000 rial. 1.000 rial. 1.000 rial itu setara dengan 3.850. Masa pengen umroh kemudian didenda. Jadi selalu sediakan masker. Pertanyaan nih, biasanya di pertanyaan, selama kita berada di dua tanah haram, boleh nggak kita bawa alat untuk vlogger misalnya, atau alat dokumentasi? Jawabannya boleh. Boleh, tapi pada spot-spot tertentu. Anda sama sekali tidak dibenarkan membawa kamera profesional untuk dimasukkan ke dalam masjid. Jadi kamera profesional hanya dipakai di saat Anda ziarah, di saat kita ziarah, terutama ziarah di luar Masjidil Haram atau di luar Masjid Nabawi, yaitu kita tur Mekah atau tur Madinah. Kamera profesional boleh digunakan. Selain itu hanya Anda dibenarkan untuk mendokumentasikan perjalanan Anda atau ketika kita berada dalam masjid menggunakan handphone. Mengambil handphone saat ini tidak seperti waktu saya sekolah dulu 11 atau 12 tahun yang lalu. Memoto adalah satu hal yang sangat dilarang. Hari ini mengambil video atau mengambil gambar di dalam masjid selama menggunakan handphone, tidak menggunakan kamera profesional, tidak menjadi satu masalah besar. Baik teman-teman atau kawan-kawan radio sasak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para calon tamu Allah dalam rangkaian ibadah haji ataupun umroh, itulah sedikit perlengkapan yang bisa kita siapkan sedini mungkin untuk mencapai kenyamanan dalam perjalanan kita. Kenapa semua ini harus kita persiapkan seperti tolak angin, obat-obatan, dan sejenisnya? Tujuan saya sederhana. Bagi siapa saja Anda yang menonton video ini, jadi proses tercapainya haji yang mabrur atau umrah yang makbulah itu dimulai dari awal. Kiranya kita tidak membutuhkan obat ini, kita bisa memberikan kepada orang lain. Kiranya sendal yang kita persiapkan dalam kabin kita itu masih disisakan dan orang lain masih membutuhkan, maka kita berikan kepada mereka. Proses birrul hajj atau birrul umrah itu akan berubah kata menjadi mabrur, itu berproses. Proses dari sebelum kita beribadah sampai setelah kita beribadah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa syiarkan dengan subscribe, dengan like dan komen, serta bagikan ke teman Anda yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.